Halo, salam, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam acara ibadah online kali ini ya. Terutama untuk jemaat GSI Salom. Halo, bagaimana kabarnya semuanya? Doa saya semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan hari ini kita akan beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi sebab itu kita sungguh bersyukur ya. Tuhan Yesus bukan hanya lahir bagi kita, dia juga mati bagi kita, bangkit bagi kita, naik ke surga bagi kita, bahkan juga nanti menjemput kita. Itu luar biasa sekali. Sebab itu saya mau supaya kita semua simak dengan baik kebenaran firman Tuhan, supaya kita terus bertumbuh di dalam pengenalan, pengetahuan akan Tuhan ya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami minta Roh Kudus menerangi, menyingkapi kebenaran firman Tuhan supaya kami dapat mengerti, kami bertumbuh dalam kebenaran dan pengenalan akan Tuhan. Pakai hamba, urapi hamba yang penuh dengan kelemahan ini supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita akan belajar pada hari ini dari Kisah Rasul. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tetapi saya hanya ingin baca satu ayat saja, baru nanti ayat-ayat yang lainnya ya kita akan bahas. Dan tema kita pada hari ini itu adalah makna kenaikan Tuhan Yesus bagi orang percaya. Mari kita baca ayat yang ke-11-nya. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah saudara yang kekasih, rupanya setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia tidak langsung naik ke surga, tetapi masih hidup sekitar 40 hari. Ya, memang 40 hari dia masih hidup di dunia ini. Dan itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi saudara, selama 40 hari lamanya dia memberikan banyak tanda bahwa dia benar-benar bangkit dan hidup ya. Jadi bukan fiktif tetapi betul-betul dia hidup dia dengan tubuh kebangkitan ya. Nah ini penting sekali bagi murid-murid ya. Mereka harus yakin dan beriman atas kebangkitan Tuhan Yesus ini. Karena dasar daripada iman kekristenan, dasar daripada kepercayaan kita itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara yang kekasih, dia bukan hanya membuktikan bahwa dia hidup, tapi dia berulang-ulang kali berbicara tentang kerajaan surga. Nah kalau kita melihat bagaimana mulai pelayanan Tuhan Yesus sejak awal, dia memberikan ilustrasi atau perumpamaan-perumpamaan selalu mengatakan tentang kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah, jadi selalu memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus memberi perintah ya di dalam ayat yang kedua di sini dikatakan sampai pada hari ia terangkat sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Perintah apa? Yaitu perintah untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan surga. Nah, kalau kita melihat pesan-pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga di dalam kitab Sinoptiks ya, itu jelas sekali ada pesan-pesan terakhir, yaitu di dalam Matius pasal 28 ayat 19 ya. Tuhan Yesus katakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Dan kalau kita melihat juga di dalam Markus ya, Markus pasal 15 ayat 16 juga berkata bahwa pergilah kamu ke seluruh bumi atau ke seluruh dunia ya, beritakan Injil, kabar baik kepada seluruh makhluk.
Dan di dalam Lukas pasal yang ke-24 juga ya, dia berkata ayat 47 ya, dikatakan bahwa beritakanlah ya pengampunan dosa ya, pertobatan dan pengampunan dosa kepada setiap manusia. Di dalam Yohanes juga ya, di dalam pasal 21, kemudian di dalam ayat 15-16, di mana Tuhan Yesus memerintahkan kepada Petrus untuk mengembalakan domba-domba yang diberikan kepadanya. Jadi jelas saudara, ini adalah pesan daripada Tuhan sebelum dia naik ke surga, supaya mereka pergi melaksanakan amanat agung untuk membangun kerajaan surga, untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan surga. Dan sebelum melaksanakan itu, dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mau memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam ayat yang keempat di sini dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ya, dia meminta mereka jangan meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Karena dia meminta murid-muridnya untuk tunggu di Yerusalem dan berdoa untuk kedatangan, untuk pencurahan Roh Kudus. Dan pada hari Pentakosta mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Kemudian kita lihat di dalam ayat yang kelima dan ke-6 dan ke-7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, ini murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata mengenai kerajaan surga itu adalah kerajaan surga yang secara rohani, di mana dia akan memerintah menjadi raja di atas segala raja. Tetapi sebagian dari mereka masih berpikir bahwa itu kerajaan di bumi. Dan mereka berharap supaya kerajaan di bumi, kerajaan bagi Israel itu dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Karena memang pada saat itu mereka di bawah jajahan Romawi. Tetapi kemudian ayat yang ke-7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi kamu nggak perlu tahu ya, ada masa dan waktu yang ditentukan oleh Bapa. Tetapi dengan kata lain, hanya satu, kerjakan aja ya. Kerjakan aja amanat agung yang kuperintahkan kepadamu ya. Seperti itu ya. Nah saudara, sehingga ayat yang ke-18, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Dan ketika Roh Kudus turun nanti ya, mereka akan menerima kuasa. Kuasa yang dipakai itu adalah dinamos, itu adalah satu seperti bom ya, yang bisa meledakkan kubu-kubu pertahanan setan ya di dalam diri manusia ya, benteng-benteng pertahanan di dalam diri manusia ketika mendengar Injil keselamatan itu, dan mereka akan dirontokkan segala kubu-kubu keangkuhan dan mereka akan percaya sama Tuhan Yesus sehingga mereka boleh diselamatkan dan mereka boleh masuk dalam kerajaan surga. Dan di sini dikatakan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi mulai dari Yerusalem, mulai dari daerah sendiri, kemudian mulai dari daerah tetangga, bahkan sampai seluruh bumi. Jadi Injil keselamatan harus sampai ke seluruh bumi. Nah saudara yang kekasih, kata saksi ya, di dalam bahasa aslinya itu dipakai dengan artinya itu adalah martir. Martir itu adalah mati syahid. Jadi rupanya untuk menjadi seorang saksi itu ada harga yang dibayar. Kadang-kadang nyawanya sendiri. Contohnya itu adalah kalau seandainya ada seorang, ada satu kejahatan, pembunuhan atau kejahatan, dan ada saksi mata di situ. Dan saksi mata itu akan dibawa ke pengadilan untuk bersaksi. Karena dia ada pada waktu kejadian itu, saudara. Dan itu sangat berbahaya sekali. Saudara yang kekasih, bagaimana dengan kita ya? Dengan kita juga adalah saksi Kristus. Karena kita juga sudah mengalami keselamatan daripada Tuhan. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita sudah berpindah dari maut kepada hidup. Dan kita sudah mendapatkan kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Dan kita telah mengecap itu. Kita telah mengalami Yesus. Sebab itu kita yang telah mengalami Yesus, yang telah melihat kuasanya dalam waktu ke waktu dalam hidup kita, kita ini juga saksi Kristus. Kita wajib juga bersaksi tentang Yesus ya. Paulus dan murid-muridnya juga katakan ya bahwa
Paulus katakan dia ingin supaya berita keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi orang Yunani, bahkan semua bangsa. Dan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 juga, Rasul-Rasul juga berkata, Rasul Yohanes juga berkata bahwa apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami raba dengan tangan, ya itulah yang kami beritakan kepadamu tentang firman yang hidup. Jadi mereka itulah saksi-saksi hidup. Mereka telah mengalami bersama dengan Yesus. Mereka melihat, mengecap Tuhan Yesus itu, mengecap hidup yang kekal itu. Sebab itulah mereka bersaksi. Nah, saudara yang kekasih, setelah Tuhan Yesus mengatakan hal itu, ayat yang ke-9 kita lihat, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus itu yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi Tuhan Yesus sudah naik, tetapi nanti dia akan datang kembali dengan seperti yang sama, ya saudara yang kekasih. Mari kita melihat sekarang makna daripada kenaikan Tuhan Yesus bagi kita orang percaya. Yang pertama, kita harus tahu bahwa lewat kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini membuktikan bahwa ada kehidupan selanjutnya setelah kematian. Ada kehidupan yang baru, ada kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga setelah kematian, ya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara perlu ketahui bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia naik dengan tubuhnya yang dia dapati ketika dia berinkarnasi, ya. Dan ini dapat kita lihat juga ketika dia menampakkan diri pada murid-muridnya di satu ruangan. Di situ ada Thomas, dia katakan, "Ini lihat ini, ya. Lihat ini bekas luka-luka, ya, bekas di tangannya, di kakinya, di lambungnya." Dan itulah yang dia pakai, ya. Itu yang dia pergi naik ke atas. Cuman sekarang itu adalah tubuh yang sudah mengalami kebangkitan. Tubuh mulia, tubuh daripada surgawi yang tidak dihidupi oleh darah dan daging lagi, karena darahnya sudah tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan juga saudara, tubuh yang dihidupi oleh roh sekarang ini, tubuh yang tidak dapat dibatasi oleh waktu dan tempat. Saudaraku yang kekasih, kemudian yang kedua juga kita lihat kenaikan Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa tugasnya di bumi ini sudah selesai, ya. Sudah selesai, dan sekarang legasinya, sekarang dia memberikan kepada kita mandat untuk meneruskan, memberitakan kabar itu. Semua sudah dikerjakannya, sekarang tinggal diberitakan. Dan berita ini harus disampaikan lewat kita semuanya. Saudara, mari kita melihat di dalam Ibrani, ya. Di dalam Ibrani pasal yang pertama, Ibrani pasal yang pertama, Ibrani pertama ayat yang ketiga, kita melihat di sini bagian B-nya, ya. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Saudara, kita lihat di sini ayat yang berikutnya lagi, kalimat yang sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi saudara, setelah Tuhan Yesus menyelesaikan penyucian dosa, dia naik ke surga. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan lebih tinggi daripada malaikat, bahkan nama-nama yang ada di sana. Saudaraku yang kekasih, kita melihat kata di sebelah kanan Allah. Itu bukan berarti Allah ada di kiri, dia sebelah kanan, bukan. Ini adalah peribahasa yang artinya seluruh kekuasaan, seluruh kemuliaan itu adalah milik daripada Tuhan Yesus. Dia yang terkemuka di sorga, ya, dia yang terkemuka di bumi, saudara. Dan dia adalah Tuhan dari alam semesta. Firman Tuhan juga, ya, di dalam kita lihat di dalam Matius, Tuhan Yesus sendiri berkata, Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18
Tuhan Yesus berkata, ayat 18 dari ayat pasal 28 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi segala kuasa di sorga maupun di bumi milik daripada Tuhan Yesus. Tidak ada milik yang lain. Saudara, mari kita lihat lagi bahwa membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan atas segala alam semesta. Kita baca di dalam Efesus ya. Kita baca dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Efesus pertama ayat yang ke-20. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi daripada pemerintah. Jadi dia didudukkan di sebelah kanan Allah, lebih tinggi dari segala pemerintah, dari segala penguasa, dari segala kekuasaan, dari segala kerajaan ya. Bahkan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya dunia ini, tetapi melainkan dunia yang akan datang ya. Bukan hanya dunia sekarang, tetapi juga dunia yang akan datang. Jadi dia adalah Tuhan di atas segala zaman. Itu berarti dia itu adalah Alfa dan Omega ya. Itu membuktikan bahwa dia memang Alfa dan Omega. Bukan hanya dunia sekarang, tetapi juga dunia yang akan datang. Dialah yang kekal. Saudara, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu artinya juga dia menjadi imam besar bagi kita. Saudara, imam besar ada beberapa fungsi daripada imam besar. Yang pertama itu dia menjadi penasehat. Penasehat ajaib, konselor buat kita. Kemudian yang kedua menjadi pengentara ya, untuk penebusan dosa-dosa, pengampunan dosa-dosa kita. Dan kemudian yang ketiga itu dia menjadi pembela buat kita, dan dia berdoa syafaat untuk kita. Saudara, jadi betul-betul kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu betul-betul sangat bermanfaat untuk kita. Jadi Tuhan Yesus melakukan begitu komplit dan sempurna di dalam dia, benar-benar sempurna. Nggak ada lagi yang bisa ditambah. Semua sudah dikerjakan Tuhan bagi kita. Nah saudara, kita melihat yang pertama itu dia menjadi penasehat ya, penasehat, imam besar sebagai penasehat bagi kita. Kita lihat itu di dalam Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi dia telah melintasi segala langit ya, segala langit. Dan di sini dikatakan mari kita berpegang pada iman kita kepada Yesus. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, selama kita menyongsong, sekarang Tuhan Yesus sudah ada di surga, kita tinggal di bumi ini, yang mungkin kita sudah lelah, kita capek, ada begitu banyak persoalannya, beban begitu berat. Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Saudara, di sini dikatakan dia merasakan, dia turut merasakan apa yang kita juga rasakan. Sebelum kita mengalami, Tuhan Yesus sudah alami terlebih dahulu, saudara. Dia pernah dikhianati, dia pernah disangkal, dia pernah diolok-olok, dia pernah diludahi, dia pernah juga dihina, ya. Kemudian dia disalah mengerti dan sebagainya. Itu semua persoalan yang kita hadapi selama kita hadapi di dunia ini, Tuhan Yesus sudah alami itu. Oleh sebab itu kita bisa datang kepadanya, kita bisa curhat kepadanya ya. Mungkin dengan air mata kita bisa curhat kepada Tuhan. Oh Tuhan, tolong saya sudah nggak sanggup, saya udah letih, saya sudah lelah ya. Kita minta pertolongan sama Tuhan. Dan saudara, apa di dalam ayat 16? Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Jadi Tuhan memberikan pertolongan pada waktunya, indah pada waktunya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik ya, selalu memberikan yang terbaik. Dan kadang-kadang kita tidak mengerti, tetapi Tuhan mengerti apa yang kita
alami. Amin. Nah, kemudian kita lihat sebagai imam besar, dia juga menjadi pembela kita. Wah, luar biasa. Mungkin saudara pernah diperlakukan tidak adil ya, dan kita rasanya kesal sekali. Tetapi firman Tuhan mengatakan dia naik ke surga, kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela bagi kita. Jadi saudara, kita bukan membela Tuhan, tetapi Tuhanlah yang membela kita. Jadi jangan main-main dengan anak-anak Tuhan. Kalau ada apa-apa dengan kita, Tuhanlah yang membela kita. Nah saudara, mari kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, jadi pembela bagi kita, saudara. Ini sangat luar biasa. Ketika saya pernah juga saya mengalami dalam hidup, ketika tidak ada seorang pun yang mau membela saya. Ya, sudah jelas bahwa orang yang salah, tetapi saya dipersalahkan, dan tidak ada seorang pun yang dapat membela saya. Tidak ada seorang pun yang mau tolong saya, ya. Semua orang mengangkat tumitnya atas saya, dan Tuhan Yesus pernah mengalami itu. Dan saudara, Tuhanlah pembela kita. Jadi dia pembela kita yang setia. Kemudian kita melihat lagi sebagai imam besar, dia bukan hanya pembela, tetapi dia berdoa syafaat untuk kita, supaya kita tidak jatuh. Dan kemudian yang berikutnya juga, dia menjadi pengentara. Dan dia menjadi pengentara untuk dosa-dosa kita, ya. Dan memang Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, ya. Darahnya sudah tercurah, dosa-dosa kita sudah diampuni. Tetapi di dalam perjalanan kita, ya, sebagai anak Tuhan, kadang-kadang kita salah pikir, kita salah ucap, kita salah bertindak, dan kemudian ya ada dosa-dosa yang jatuh dalam hidup kita. Oleh sebab itu firman Tuhan meminta kepada kita, ketika kita jatuh, kita mengaku dosa kita. Kita lihat itu di dalam 1 Yohanes, ya, 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Jadi dosa masa lampau kita telah disucikan, dosa kita yang sekarang bahkan yang akan datang. Jadi pengampunan Tuhan itu seluruh zaman buat kita. Itu luar biasa sekali, saudara. Kalau kita jatuh, kita mengaku kepada Tuhan. Dan di dalam pasal yang kedua dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengentara kepada Bapa, yaitu Yesus yang adil. Kita mempunyai, dia cepat datang kepada Tuhan. Jangan biarkan dosa itu menumpuk-menumpuk, saudara, ya. Dosa itu bagaikan kanker, ya, kanker yang menggerogoti hidup kita. Sebab itu sedini mungkin ketika Roh Kudus berbicara kepada kita, ketika firman Tuhan berbicara kepada kita, ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, cepat mengaku di hadapan Tuhan. Maka darah Yesus menyucikan kita sehingga kita dibawa, dirubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita akan mengalami dari kasih karunia kepada kasih karunia selama kita menanti kedatangannya. Saudara, yang berikutnya juga, bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu adalah sebagai perintis buat kita. Perintis karena dia naik dengan tubuh kemuliaan. Suatu kali kelak kita juga akan naik ke surga dengan tubuh kemuliaan, ya. Ini luar biasa, saudara. Di dalam 1 Korintus 15 dikatakan bahwa kita akan mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa, yaitu tubuh kemuliaan, yaitu tubuh kemuliaan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17 juga, ya, ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Pertama dia datang di awan-awan bersama para malaikat, ada bunyi sangkakala, ada bunyi nafiri. Ketika bunyi nafiri sangkakala berbunyi, saudara, apa yang terjadi? Orang-orang yang mati di dalam Tuhan Yesus pertama kali dibangkitkan dan diubah dengan tubuh yang mulia, tubuh kebangkitan, tubuh surgawi. Dan kita yang masih hidup, ya, tiba-tiba diubah dengan tubuh yang mulia, dan kemudian kita sama-sama menyongsong diangkat
ke angkasa bersama-sama dengan Tuhan. Itu luar biasa sekali, saudara. Jadi dia menjadi pionir, dia menjadi perintis bagi kita. Karena dia bangkit, kita akan bangkit. Karena dia naik, kita juga akan naik. Dan kita juga akan tinggal bersama-sama dengan dia di sorga. Bahkan di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat tadi ya, ayat yang ke-17 bagian akhir, di situ dikatakan bahwa sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan dia dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi itulah tempat kita, itulah destiny kita yang terakhir, itu adalah kerajaan surga. Kemudian kenaikan Tuhan, makna kenaikan Tuhan Yesus yang berikut adalah dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, untuk menyediakan rumah bagi kita. Ya, rumah kita di dunia ini hanya sementara, saudara. Ya, kita ini rumah ini kemah ya, kemah kita ini hanya sementara. Ya, nanti mungkin ya untung-untung sampai umur 80-90 tahun, kita tidak tahu ya. Itu hanya sementara di dunia ini. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, bahkan Tuhan Yesus mengatakan kepada kita di dalam Yohanes pasal 14 dikatakan, di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia sedang menyediakan tempat buat saudara dan saya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi dia sedang bangun rumah buat kita. Nanti kalau rumah kita sudah beres di sana ya, kita dipanggil sama Tuhan ya. Jadi saudara, ada rumah di sana ya. Rumahku ada di dalam sorga. Ya, itu ya. Itu Yerusalem yang baru. Nah, kemudian ayat yang keempat, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, luar biasa sekali saudara ya. Kita lihat di sini, di tempat di mana aku berada, di situ kamu berada. Dan dia akan menjemput kita, dan dia akan membawa kita di tempat di mana dia berada selama-lamanya. Wah, luar biasa saudara. Aduh, ucapan syukur apa yang akan kita buat ya. Ada lagu mengatakan biar million, biar berjuta-juta mulut malaikat untuk menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan untuk apa yang dia buat dalam hidup kita. Itu nggak cukup saudara, itu luar biasa kasih Tuhan itu. Dan kemudian saudara, dia naik ke surga untuk memberikan karunia-karunia. Yang tadi dia naik ke surga sehingga Roh Kudus diturunkan ya. Roh Kudus turun, dia menjadi penolong kita, dia menjadi penghibur kita, dia yang akan memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran ya. Dalam segala kebenaran. Jadi dialah yang tinggal dalam diri kita. Ketika Tuhan Yesus naik, Roh Kudus turun, kita dibaptis dengan Roh Kudus. Dan saudara, juga dia memberikan pemberian-pemberian, karunia-karunia, memperlengkapi kita. Yang tadi dikatakan di dalam ayat 8 bahwa kita akan menerima kuasa. Dan bukan hanya menerima kuasa, kita juga menerima karunia-karunia ya. Jawatan untuk memperlengkapi tubuh Kristus, untuk memperlengkapi pelayanan kita selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita menantikan. Saudara, ini ada jarak ya, ketika dia pergi sampai dia pulang, ini di antara sini ya, di antara sini. Apa yang harus kita lakukan ya? Yang kita harus lakukan itu mengerjakan apa yang dia sudah berikan tanggung jawab kepada kita. Ingat pada waktu dia memberikan ilustrasi, memberikan perumpamaan seorang tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Dan di sini dikatakan kemudian Tuhan itu pergi ya untuk sementara waktu lamanya, tetapi dia akan datang untuk meminta pertanggungjawaban. Nah saudara, kita melihat ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, dia bukan hanya datang sebagai bayi, tetapi dia datang sebagai hakim. Dia menjadi hakim di segala hakim. Dan semua pekerjaan yang sudah dipercayakannya kepada kita,
itu akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah saudara, mari kita melihat. Jadi dia datang, dia naik, kemudian dia mencurahkan karunia-karunia kepada kita. Mari coba kita baca di dalam Efesus. Kita baca dalam Efesus pasal 4, kita baca ayat yang ke-8. Itulah sebabnya Nats berkata, tatkala ia naik tempat tinggi, ia membawa tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada mereka. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun bagian bumi yang paling bawah? Ia juga telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ia telah memberikan baik rasul-rasul, ya, baik nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dia memberikan ini, saudara. Dia memberikan apa? Dia memberikan rasul-rasul, ya, rasul-rasul yang pergi, ya, rasul-rasul yang pergi memberitakan Injil. Dan dia memberikan nabi-nabi yang menyuarakan suara Tuhan. Kemudian dia memberikan pemberita-pemberita Injil, ya. Rasul-rasul itu membuka sidang-sidang, ya, memberita Injil itu menyatakan berita Injil kepada orang-orang, pergi ke sana kemari. Dan gembala-gembala yang mengembalakan domba-domba, dan pengajar-pengajar. Dan semua jawatan ini dipakai oleh Tuhan untuk apa? Dipakai oleh Tuhan, ayat yang ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanannya, bagi membangun tubuh Kristus. Nah saudara, ini yang Tuhan beri bekal kepada kita. Jadi selama kita menanti kedatangannya untuk kedua kali, Dia telah memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara, mari kita mengerjakan apa yang telah Dia percayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Dan saudara, tahukah saudara bahwa siapa yang mempercepat dan memperlambat kedatangan Tuhan? Itu kita, ya. Karena Tuhan akan datang kalau semua ujung bumi ini, seluruh bumi ini telah mendengar Injil. Tetapi sampai sekarang belum datang. Karena apa? Banyak orang percaya belum memberitakan Injil. Kita melihat di dalam 2 Petrus. Kita lihat dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Dan kamu yang menanti dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit dan bumi dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur dengan nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Saudara, di dalam kita menyongsong untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Tadi dikatakan kita harus mengerjakan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Dan kemudian yang berikutnya, biarlah kita seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang selalu mempunyai minyak di pelitanya, sehingga ketika mempelai laki-laki itu datang, kita siap dan kita masuk ke dalam perjamuannya yang kudus. Sebab itu saudara, saya ingin tantang kepada saudara sekalian pada saat ini. Apakah saudara sudah yakin betul bahwa saudara sudah mendapat tempat di dalam kerajaan surga? Dan saudara yakin ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, saudara akan dijemput oleh Tuhan. Kalau saudara belum yakin, mari buka hati saudara dan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan bagi mereka yang sudah yakin, mari kita berpegang teguh kepada iman. Dan kita mau berlomba-lomba untuk mencapai tujuan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar ini sangat luar biasa. Tuhan, ini hidup kami, ini keberadaan kami. Kami mau Tuhan supaya Tuhan terus menjaga kami sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kami tetap berserta dengan Tuhan. Kami tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada saat ini hamba mau berdoa ya Tuhan untuk keadaan COVID-19. Tuhan tolong mereka yang sedang sakit di rumah sakit. Mari Tuhan Kau jamah, Engkau pakai dokter, Engkau pakai perawat, supaya mereka juga bisa menangani orang-orang yang sakit dan bisa mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami juga, berikan hikmat kepada mereka untuk menangani keadaan
Corona pada saat ini. Terima kasih, kami percaya semua ada dalam pengendalian Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita angkat hati kita terima berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya, amin. Shalom.